Dan laporan kedua, izinkanlah kami menyampaikan sambutan Bupati Kutai Kartanegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, tahlil dan tahmid menggema sejak tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga fajar Idul Fitri 1946 Hijriah. Suara yang menggema itu bukan sekedar ucapan, melainkan manifestasi kerinduan jiwa kepada Sang Khaliq. Untayan puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan syukur yang tak terhingga atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk merayakan kembali Idul Fitri pada 1 Syawal 1446 Hijriah setelah kita mampu menjalankan kewajiban dalam menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Esensi Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi kaum muslimin dalam mengukurkan setiap pribadi untuk kembali kepada kesucian, kemurnian sesuai fitrah manusia. Marilah kita merayakan Idul Fitri ini dengan penuh rasa syukur, penuh kebahagiaan, dengan diiringi lantunan kalimat takbir, tahlil dan tahmid, memuji kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat diiringi untayan salam mengantarkan kerendahan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang mulia, berkat risalah, Islam dan sunnahnya. Ibadah kita menjadi sempurna sehingga setiap gerak dan ucapan bernilai ibadah dalam bingkai ketaatan. Semoga kelak kita semua dihimpun bersamanya dan memperoleh syafaatnya untuk meraih ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru saja melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh yang disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah Ramadan selain meningkatkan dimensi ibadah, namun juga terkandung dimensi sosial dengan hikmah. Puasa melatih kesepakatan kita atas nasib sesama yang menderita kelaparan dan kehausan. Sholat tarawih yang pelaksanaannya lebih utama jika dilakukan secara berjamaah dengan masyarakat sekitar di masjid secara bersama-sama. Zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan secara fungsional dan simbolik, perintah zakat fitrah merupakan refleksi bagi adanya sasaran sosial yang hendak diraih dalam berpuasa, yaitu sebuah komitmen moral dan kepedulian sosial untuk sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan, lazimnya kita menjadikan masjid-masjid sebagai tempat beribadah dan beriktikaf guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid menjadi sarana penting bagi kita untuk menyembah mentalitas spiritual, sehingga kita terlatih untuk menjadi pribadi yang takwa, bertawakal, sabar, tangguh dalam beribadah, serta melatih kepekaan batin agar mampu merasakan kehadirannya di setiap hela napas kehidupan. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau agar kita terus meningkatkan upaya kemakmuran masjid. Ramadan pun kita patut memakmurkan masjid. Adanya ikatan remaja masjid yang bertugas membantu memakmurkan masjid dengan merawat peralatan ibadah serta memakmurkan para jamaah melalui kegiatan pendidikan Al-Quran, pengajian keagamaan lainnya, menyemarkan syiar Islam serta pemanfaatan kawasan di sekitar masjid guna pemberdayaan ekonomi. Jamaah sholat Id rahimakumullah, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap agar seluruh program dedikasi kekarhidaman inovatif, daya saing dan mandiri memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang keagamaan dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang pertama, revitalisasi rumah ibadah
melalui program Kukar Berkah hingga akhir tahun 2004. Sebanyak 314 unit rumah ibadah telah berhasil direhabilitasi. Capaian ini melampaui target awal yang ditetapkan, yaitu sebanyak 250 rumah ibadah. 2. Gerakan Kita Mengaji. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dukungan penguatan melalui GEMA yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dengan tujuan meningkatkan kesadaran, mendorong minat dan kemampuan membaca serta memahami isi kandungan Al-Quran bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketiga, pencapaian program Satu Desa Satu Tahfiz Al-Quran dan Dai Desa Masuk Desa, di mana manfaat positif dari program ini sudah dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya para dai dan tahfiz Al-Quran yang ada di desa-desa serta kelurahan mengisi kegiatan keagamaan sosial masyarakat. 4. Peningkatan infrastruktur pendidikan keagamaan juga terus menjadi komitmen dan target capaian Kukar Idaman. Jumlah pesantren yang mendapat program bantuan 100 juta per pesantren terus bertambah dari 42 sekolah menjadi 48 sekolah. 5. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya untuk meningkatkan akses dan memutu layanan pendidikan melalui beasiswa Kukar Idaman. Jumlah penerima beasiswa SD, SMP, pesantren dan kesetaraan meningkatkan menjadi 5.976 penerima, dan beasiswa perguruan tinggi juga diberikan dengan jumlah penerima mencapai 8.728 orang. Dalam bidang sosial ekonomi masyarakat, berbagai event dan festival diselenggarakan dalam meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan ini juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat Kutai Kartanegara Pilkada serentak tanggal 27 November.